Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat jadi seorang khalifah, kalau sekarang mungkin presiden. Suatu ketika beliau itu menangis. Nampak sekali beliau sangat sedih. Kemudian ada sahabat lain yang kemudian kaget lalu bertanya, "Wahai khalifah, kenapa jenengan nangis? Apa yang membuat jenengan sedih hingga jenengan nangis seperti itu?" Khalifah kemudian menjawab, "Wahai saudara, barusan saya mendengar berita bahwa jauh di sana ada seekor kuda yang jatuh terpeleset." Wahai khalifah, itu kan hanya seekor kuda, bukan orang, bukan manusia, bukan rakyatmu. Itu hanya seekor hewan, seekor kuda. Kenapa begitu sedih dengan mendengar kabar itu? Ketahuilah, kalau ada kuda yang terjatuh, terpeleset di jalan, itu artinya jalan yang dilewati oleh kuda itu tidak baik-baik saja, jalannya jelek. Kalau seandainya jalan itu benar-benar jelek, itu artinya saya sebagai khalifah, sebagai pemimpin tidak pecus dalam meramu rakyat saya. Dan saya takut nanti ketika saya kembali kepada Allah lalu ditanyai, "Wahai Umar, kenapa kamu jadi presiden? Kenapa kamu jadi khalifah? Jalan saja jelek, kita kamu perhatikan. Mana tanggung jawab?" Wahai saudaraku, inilah yang membuat saya sedih. Saya takut dengan tanggung jawab itu yang kita mau. Hadirin, kisah ini tentu kalau kita melihat sepele, hanya sekedar kuda saja. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, bahwa ternyata begitu perhatiannya Khalifah Umar bin Khattab, sehingga dalam segala segi kehidupan rakyatnya itu diperhatikan. Dan kita semua sudah tahu betapa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu sangat-sangat sukses. Beliau terkenal sangat adil,
sangat sederhana, sangat memperhatikan rakyatnya. Tidak hanya pejabat-pejabat besar yang dia perhatikan, tetapi rakyat terbawa pun beliau perhatikan. Dan itu sangat masyhur, sangat terkenal. Hadirin, dan kita tentu rindu dengan kepemimpinan seperti itu. Akhir-akhir ini kita hadirin disuguhkan dengan peristiwa di negara kita. Walaupun kita sudah 80 tahun merdeka, tetapi hadirin, banyak kejadian-kejadian yang membuat kita itu masih berpikir apakah kita benar-benar merdeka. Kelihatannya negara kita belum baik-baik saja. Tentu masih proses, tapi kita lihat akhir-akhir ini masih belum baik-baik saja. Kita masih mendengar banyak demonstrasi di mana-mana. Kita bahkan melihat demonstrasi begitu anarkis, bahkan terjadi penjarahan di mana-mana. Banyak pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita dinonaktifkan. Menteri-menteri direshuffle dan lain sebagainya. Sekali lagi ini tentu menunjukkan bahwa negara kita saat ini belum baik-baik saja. Hadirin, kalau ada pemimpin kita yang tidak baik-baik saja, itu tidak selamanya pemimpin kita yang salah. Boleh jadi kitalah yang salah sebagai rakyat, karena kitalah yang memilih mereka. Kita sebagai rakyat memilih mereka, sehingga yang paling bertanggung jawab adalah kita sebagai rakyat. Maka sekali lagi hadirin, kita sebagai kaum muslimin punya kewajiban moral ketika ada pemilihan pemimpin dimanapun levelnya. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa pemimpin itu adalah amanah, dan amanah itu harus kita berikan kepada orang yang berhak, yang layak, yang mempunyai kapasitas memegang amanah. Allah mengingatkan, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Orang yang berhak kita pilih, orang yang berhak kita beri amanah itu adalah al-qawiyyu al-amin. Yang pertama orang yang kuat fisiknya, kuat pikirannya, cerdas maksudnya, punya kapasitas, punya kapabilitas. Al-amin, orang yang terpercaya, jujur, bisa dipercaya, diberi amanah, dia sanggup melaksanakan amanah itu dengan baik. Hadirin, itu paling tidak kriteria ketika kita memilih seorang pemimpin. Makanya kita punya kewajiban mengingatkan diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa mengingatkan keluarga, syukur-syukur tetangga, sanak saudara, kampung, kecamatan, bahwa diingatkan bersama ketika memilih presiden atau memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin itu yang al-qawiyyu al-amin, punya kapasitas dan punya amanah kejujuran. Hadirin, inilah yang dulu pernah, kalau kita baca sejarah, yang dulu pernah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau datang ke Indonesia, melihat kondisi bangsa terjajah selama ratusan tahun. Beliau kemudian berpikir bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan ini. Beliau tidak lewat senjata, tetapi kemudian yang beliau lakukan adalah memberikan kesadaran kepada rakyat, kepada bangsa, bahwa saat itu bangsa sedang dijajah, bangsa sedang ditindas, bangsa sedang diintimidasi oleh bangsa lain, diatur oleh bangsa lain. Dan itu disadarkan lewat apa? Lewat sekolahan.
Padahal kita tahu hadirin saat itu yang terjadi adalah sekolah dianggap kafir, orang yang belajar ilmu umum dianggap kafir, orang yang melawan penjajah dianggap kafir karena itu melanggar takdir. Tetapi hadirin, Ki Haji Ahmad Dahlan tidak mendengar itu. Beliau ketika ceramah pidato di Kongres Bukti Utomo tahun 1917, beliau ceramah dengan jelas, wahai saudara-saudaraku, beri kesadaran anak-anak kalian, bangun sekolahan di mana-mana, beri pendidikan anak-anakmu tidak hanya ilmu agama, berikan mereka juga ilmu umum, ajari mereka menghitung, ajari mereka membaca, ajari mereka menganalisa, ajari mereka ilmu biografi dan lain sebagainya. Sadarkan mereka dengan kondisi kita saat ini. Hadirin, ketika orang-orang yang mendengarkan ceramah itu, peserta kongres itu, ketika kembali ke rumah mereka masing-masing, ada yang dari luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di luar Jawa, mereka ketika kembali, mereka kemudian mendirikan sekolah-sekolah. Dan lewat sekolah-sekolah itulah bangsa kita disadarkan bahwa tidak sedang baik-baik saja. Dan orang yang sudah dicerdaskan, disadarkan inilah, kumpulan-kumpulan orang yang sadar inilah kemudian bisa digerakkan untuk bareng-bareng bersatu melawan penjajahan. Dan itulah kita menang melawan penjajahan selama ratusan tahun. Hadirin, itu yang harus kita lakukan, hadirin. Ketika memilih pemimpin, sekali lagi ingatkan diri kita bahwa kita sangat menentukan pemimpin itu. Pemimpin adalah apa kata kita. Pemimpin itu adalah amanah, dan amanah itu harus kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Aqulu qawli astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairin wasallam. Hadirin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan ka'annahum suratun min a'malihim. Pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Artinya bahwa apapun kondisi pemimpin itu, maka itulah gambaran seorang atau warganya. Jika pemimpinnya baik, maka rakyatnya baik. Jika pemimpinnya kurang baik, maka rakyatnya juga kurang baik. Sangat mustahil orang yang atau rakyatnya itu baik, kemudian ketika memilih pemimpin yang tidak baik. Mereka akan enggan, tidak mau dipimpin dengan orang yang tidak baik. Sebaliknya, rakyat yang tidak baik ketika memilih pemimpin akan memilih pemimpin yang tidak baik juga. Karena mereka punya kepentingan, jika mereka memilih orang yang baik, maka dia akan merasa terganggu untuk diajak kepada kebaikan. Maka sangat benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, ka'annahum suratun min a'malihim. Pemimpin adalah gambaran rakyatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.